Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Oleh karena itu, marilah kita memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita. Masuk dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena kebangkitan Tuhan. Kita puji dan muliakan nama Tuhan sekarang dan selamanya. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 194 bait pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, saat ini kita hendak mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa memohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang telah bangkit, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dengan baik dan dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Demikian pula Bapak Pendeta Kriswoyo yang hendak menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan dengan menyanyikan lagu Penuhkanlah Bejanaku.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi sabda Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba melihat ke belakang apa yang dituturkan oleh Injil Matius, tepatnya di dalam Matius pasal 27 ayat 61, kisah Yesus dikuburkan diakhiri dengan cerita bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain menyaksikan jenazah Yesus dimakamkan oleh Yusuf dan tinggal di situ. Kasih mereka yang besar pada Yesus dan duka mereka yang begitu dalam karena kematian Yesus membuat mereka hadir di dekat salib. Rasanya ingin terus menemani Yesus. Kasih yang besar itu membuat mereka sulit melangkahkan kaki dan pulang ke rumah, bahkan setelah Yesus dikuburkan. Mereka telah menyaksikan bahwa Yesus telah mendapatkan tempat yang baik, yang mestinya tidak didapatkan oleh orang yang disalib. Tetapi Yesus mendapatkannya dari Yusuf, orang kaya dari Arimatia. Namun, mereka tetap saja ingin berlama-lama ada di dekat Yesus. Oleh karena itu, di minggu fajar setelah Sabat berlalu, mereka segera pergi ke kubur. Dapat kita bayangkan bagaimana kerinduan dan keinginan segera sampai di kubur,
sangat menyesakkan hati mereka. Kesedihan bercampur ketakutan pasti masih mewarnai hati mereka. Namun rasa cinta yang kuat dapat menutupi ketakutan itu yang membuat mereka pergi ke kubur. Saudara, apa yang mereka jumpai ketika mereka sampai di kubur? Yang mereka jumpai adalah Yesus telah bangkit. Maria Magdalena dan Maria yang lain menjadi orang pertama yang menerima berita tentang kebangkitan Yesus. Dan menjadi orang pertama yang mendengar kabar kebangkitan adalah sesuatu yang istimewa. Mengingat mereka hanyalah perempuan. Perempuan pada waktu itu sedikit dianggap rendah dibanding laki-laki. Nah, selain itu, mereka juga bertemu dengan malaikat yang memberi kabar bahwa Yesus bangkit. Kata malaikat kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Rasanya memang tepat jika mereka yang pertama kali mendengar kabar tentang kebangkitan Yesus. Karena mereka yang hadir dekat salib, mereka hadir di dekat kubur. Dan mereka menerima balasan cinta dengan mendengar kabar berita kebangkitan. Dan sebagai pendengar pertama peristiwa kebangkitan itu, tentu menjadi hal yang istimewa buat mereka. Buat Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tetapi sekaligus juga ada hal yang mendesak untuk mereka tanggapi. Jadi selain istimewa, menjadi saksi pertama kebangkitan itu ada sesuatu yang mendesak mereka untuk segera ditanggapi. Dan itu adalah percaya dan mewartakan kabar kebangkitan kepada yang lain. Nah, istimewa Bapak Ibu Saudara, karena Yesus menampakkan diri kepada mereka untuk pertama kalinya dan menyapa mereka dengan salam damai, yang dalam bahasa Yunaninya bersukacitalah. Tidak hanya itu, Yesus mengizinkan mereka untuk memeluk kakinya dan menyembah. Jadi selain malaikat yang bertemu dengan mereka, mereka bertemu dengan Yesus untuk pertama kalinya setelah bangkit. Dan mereka dipersilahkan untuk memeluk kakinya. Istimewa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, berita Injil hari ini sesungguhnya memberitakan sesuatu yang realistis. Injil sangat nyata, bersangkut paut dengan kehidupan manusia. Peristiwa kebangkitan Yesus tidak serta-merta menghilangkan semua ketakutan para perempuan yang hadir datang ke kubur. Sebaliknya, ketakutan itu masih ada. Dan ketakutan itu memungkinkan mereka untuk tetap beriman atau percaya pada Kristus yang mereka jumpai, untuk melakukan tugas mereka dan membagikan kabar baik meskipun dalam keterbatasan dan dalam kecemasan. Minggu Paskah ini memberi kita kemampuan untuk menjaga kaki kita di tengah getaran pergumulan hidup dan memungkinkan kita
tidak hanya untuk bertahan, tetapi untuk terus berkembang, bergerak meski hidup sulit. Ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan iman adalah dua sisi kehidupan di dunia. Tetapi hari ini kita mendengar janji kebangkitan, bahwa sukacita, harapan, dan iman pada akhirnya membuat kita menang. Dan kita pun akan berkata, kan kuwartakan Tuhan yang bangkit sejauh kuatku. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan yang bangkit, di tengah-tengah rasa takut dan cemas kami, di tengah-tengah harapan dan kegelisahan kami, di tengah-tengah terang dan gelapnya kehidupan ini, kami mau terus berjalan bersamamu untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Kami mau terus mewartakan Engkau yang bangkit melalui sukacita yang kami nyatakan kepada orang lain, melalui sikap hidup kami, melalui tutur kata kami, dan melalui perbuatan nyata kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali kita ungkapkan sukacita kita atas kebangkitan Tuhan Yesus, dan sekaligus keyakinan kita bahwa Tuhan yang bangkit beserta kita dalam perjuangan hidup kita. Kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Kristen Lami nomor 81, bait pertama dan ketiga.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Paskah. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan yang bangkit di tengah-tengah segala harapan kita. Demikian juga di tengah-tengah kecemasan dan ketakutan kita. Kita terus berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.